Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulul albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid At-Taubah Kedurus Tulangan rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin kehidupan orang-orang yang bertakwa, memberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan senantiasa memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemarin hari Selasa jamaah sekalian, itu adalah tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah, atau yang kita kenal tahun baru Hijriah 1443 Hijriah. Kita sebagai kaum muslimin jamaah sekalian harus mengingat dan mengenang, karena itu adalah tahun kita, tahun kaum muslimin yang dahulu dengan susah payah para sahabat untuk membuat tahun ini. Karena apa jamaah sekalian?
sering kita dengar kelahiran Nabi Muhammad itu disebut tahun gajah. Karena pada waktu itu ada peristiwa Raja Abraha mau menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajah. Kenapa sejarah ditulis tahun gajah, jamaah sekalian? Karena kaum muslimin tidak mau menyebut tahun, padahal tahun pada waktu itu sudah banyak. Misalnya tahun Masehi, Romawi, Persia sudah ada, jamaah sekalian. Tapi memang karakter kaum muslimin itu adalah Ishhadu bi anna muslimun. Saksikan saya ini orang-orang Islam yang harus punya identitas tersendiri, apalagi masalah tahun. Oleh karena itu sejarah menyebutkan tahun gajah. Baru tahun Hijriah itu, jamaah sekalian, adanya pada zaman Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab, yang karena wilayah kaum muslimin bertambah luas, jumlah kaum muslimin bertambah banyak, akhirnya Umar bin Khattab memanggil para sahabat untuk bermusyawarah. Kita harus punya tahun sendiri. Yang akhirnya bermusyawarah, jamaah sekalian. Yang pada waktu itu ada yang usul dimulai dari mana tahun ini. Ada yang usul dimulai dari lahirnya Nabi Muhammad. Banyak para sahabat tidak sepakat. Lalu ada lagi yang usul bagaimana kalau dimulai wafatnya Nabi Muhammad. Banyak para sahabat yang tidak sepakat. Ada lagi yang usul bagaimana kalau dimulai hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Akhirnya banyak para sahabat yang sepakat. Akhirnya itulah dinamakan, jamaah sekalian, tahun Hijriyah. Lalu kita berpikir, jamaah sekalian, kenapa para sahabat sepakat dimulai hijrahnya Nabi Muhammad? Karena hijrahnya Nabi Muhammad inilah, jamaah sekalian, tonggak perjuangan kaum muslimin. Yang luar biasa pengorbanan kaum muslimin pada waktu itu. Di antaranya yang dialami oleh Bilal bin Rabah, yang ditimpa oleh batu besar di padang pasir, sampai Bilal itu hanya mampu mengatakan ahad, 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 yang maksudnya Tuhan itu hanya satu, Allah itu hanya satu. Begitu juga, jamaah sekalian, yang dialami oleh Ammar bin Yasir beserta keluarganya, yang dicambuk begitu luar biasa oleh orang-orang kafir Quraisy. Termasuk juga sahabat-sahabat yang lainnya, begitu luar biasanya pengorbanannya di dalam rangka hijrah dari Mekah ke Madinah. Akhirnya Nabi Muhammad bersama para sahabatnya melebarkan Islam di kota Madinah, membentuk daulah Islam, membentuk peradaban Islam untuk disebarkan ke seluruh dunia. Berkat daripada hijrah itu sendiri, jamaah sekalian. Bahkan menurut penelitian, jamaah sekalian, ketika Islam masuk di negara kita, Indonesia ini, Nabi Muhammad masih hidup. Yang pada waktu itu ada sahabat yang juga dikirim ke
wilayah Nusantara ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedangkan untuk tahun Hijriah ini jamaah sekalian, peredarannya adalah mengikuti peredaran bulan. Oleh karena itu tahun ini seringkali juga disebut tahun Komariah, karena perhitungannya mengikuti bulan. Kalau tahun Masehi kan mengikuti peredaran matahari, yang juga sering disebut tahun Masehi karena kelahiran Nabi Isa sebagai patokannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena peredarannya melalui peredaran bulan jamaah sekalian, sehingga sangat pas sekali ibadah-ibadah kaum muslimin hitungannya adalah hitungan peredaran bulan. Misalnya Idul Fitri, Idul Adha, awal Ramadan, puasa Yaumul Bid pada tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan, yang semuanya itu mengikuti kalender Hijriah yang memang hitungannya adalah peredarannya bulan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam bulan Muharram ini jamaah sekalian, kita disuruh oleh Rasulullah untuk memperbanyak ibadah jamaah sekalian. Di antaranya adalah ibadah puasa, yang secara umum di dalam bulan Muharram ini kita disuruh oleh Rasulullah untuk memperbanyak puasa jamaah sekalian. Memperbanyak puasa jamaah sekalian. Tapi secara khusus kita dianjurkan oleh Rasulullah juga untuk puasa di tanggal 9 dan 10 Muharram, atau kita sebut dengan Tasu'ah dan Asyura, yang insya Allah jatuh pada tanggal 19, sehingga insya Allah kita puasa tanggal 19 dan 20 atau di hari Rabu dan Kamis jamaah sekalian. Tanggal 9 dan 10 Asyura, Tasu'ah dan Asyura, atau minimal Asyura saja tanggal 10 Muharram, yang kata Rasulullah pahalanya bisa menghapus dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Ini jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu di dalam Asyura jamaah sekalian, di dalam 10 Muharram, Allah mentakdirkan ada peristiwa-peristiwa besar, terutama yang dialami oleh para nabi. Di antaranya jamaah sekalian, ketika Nabi Adam dan Siti Hawa karena melanggar memakan buah khuldi yang akhirnya diturunkan ke bumi, itu juga pada tanggal 10 Muharram atau Asyura. Lalu Nabi Adam berdoa, beristighfar, bertaubat jamaah sekalian. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Termasuk juga Nabi Nuh jamaah sekalian, ketika dia selamat dari banjir besar dan berhenti di Bukit Jud
Itu juga terjadi pada 10 Muharram atau Asyura. Lalu termasuk juga jamaah sekalian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim beramar ma'ruf nahi mungkar, menghancurkan berhala-berhala Namrud, Raja Namrud, akhirnya Nabi Ibrahim divonis untuk dibakar. Selamatnya Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Juga termasuk tanggal 10 Muharram atau Asyura. Juga yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam jamaah sekalian, ketika ditelan oleh ikan paus jamaah sekalian, yang disebutkan di dalam Al-Quran itu terjadi gelap gulita yang luar biasa, yang ditafsiri oleh para ulama. Kenapa dikatakan gelap gulita? Karena terjadinya 3 kegelapan yang menjadi satu, yakni gelapnya di malam hari, dan yang kedua gelapnya di dalam perut ikan paus, dan yang ketiga gelapnya di dasar lautan yang luar biasa gelapnya jamaah sekalian. Lalu Nabi Yunus berdoa, beristighfar, berwirid. Yang ini istighfar Nabi Yunus ini juga dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita baca. Semoga apapun yang menjadi kegelapan kita, saya kira gelapnya kita tidak sebagaimana gelapnya Nabi Yunus, akan diberi oleh Allah cahaya, akan diberi Allah jalan keluar yang terang benderang sebagaimana Nabi Yunus. Yakni Nabi Yunus bertaubat, beristighfar, berdoa jamaah sekalian, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lalu disemburkan oleh ikan paus jamaah sekalian. Itu juga terjadinya pada tanggal 10 Muharram atau Asyura. Juga termasuk yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam jamaah sekalian. Dia selamat dari kejaran Fir'aun, lalu dihadapkan di Laut Merah dengan mukjizat dari Allah, dengan tongkatnya, dihentakkan dengan tongkatnya. Akhirnya laut itu terbelah menjadi jalan. Akhirnya Nabi Musa bersama pengikutnya ikut jalan di dalam Laut Merah. Setelah sampai di tepian, diikuti oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu dihentakkan lagi dengan tongkatnya, lalu menyatulah air itu lagi. Lalu matilah Raja Fir'aun beserta bala tentaranya. Itu juga pada tanggal 10 Muharram atau Asyura. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengisi semaksimal mungkin ibadah di dalam bulan Muharram, khususnya di dalam puasa Tasyu'a dan Asyura, minimal Asyura. Mudah-mudahan kita bisa menjalaninya. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh
innahu huwal ghafurur rahim.